untuk menjadi bakal calon pelayan khusus, suami istri, kakak beradik itu dimungkinkan. Kenapa? Karena mengharapkan supaya jemaat mempercayai hamba Tuhannya. Ya, hamba Tuhan itu tidak mungkin merusak gereja, tidak mungkin. Ya, dan saya berharap agar jemaat semua menyadari bahwa di dalam sistem pemilihan yang ada tentu ada kekurangannya. Ya. Tapi harus percaya bahwa di dalam proses pemilihan majelis ini ada campur tangan Tuhan. Kalau nanti akhirnya Anda terpilih menjadi majelis, jangan menjadi sombong. Jangan menganggap kalian itu mampu, tidak. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Waktu nanti Anda tidak terpilih jadi majelis, jangan jadi tawar hati, jangan jadi rendah diri, jangan jadi minder, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu gitu loh. Yeah. Melayani Tuhan tidak harus menjadi majelis. Panitia itu hanya menghadirkan orang-orang, yang menentukan adalah Tuhan melalui anggota jemaat yang memiliki hak suara. Banyak kekurangan dari panitia mungkin, tapi harapan saya jangan kita jadikan ketidakpuasan kita itu menjadi isu yang liar di luar sana, sehingga menimbulkan penafsiran yang salah, opini-opini yang tidak membangun, dan bisa menjatuhkan, melemahkan orang-orang tertentu atau menjatuhkan gereja. Kalau Anda tidak puas atau ada pertanyaan, langsung saja sampaikan kepada panitia pemilihan, kepada hamba Tuhan yang saudara bisa hubungi, yang saudara bisa merasa nyaman untuk bicara, itu lebih baik. Ketemu di Baku Dapa. Torang selama ini bertanya kepada rumput yang bergoyang. Kali ini torang bertanya kepada narasumber Pendeta Okto Simamora. Halo Pak Pendeta Okto, apa kabar? Baik Victor, terima kasih untuk undangannya. Saya bisa ada di podcast Baku Dapa Gereja Kristus Manado ya. Terima kasih. Bagaimana dengan keluarga, sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, keluarga saya, istri dan anak-anak, mereka semua dalam keadaan sehat, Victor. Pelayanan di gereja, Pak Okto, aman? Ya, puji Tuhan, sampai hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Nah, kali ini Pak Pendeta Okto datang di sini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Majelis Gemim Jemaat Kristus Manado pelayanan tahun 2023 sampai 2025. Mungkin Pak Okto bisa ceritakan bagaimana kepanitiaan dalam proses pemilihan ini. Iya, baik Victor. Jadi memang selama saya ada di dalam pelayanan gereja kita ini, saya melihat bahwa setiap kali ada pemilihan majelis, panitianya itu pastilah hamba Tuhan. Oke. Nah, untuk periode ini majelis menunjuk saya sebagai ketua panitia. Namun yang perlu Victor dan jemaat tahu bahwa kepanitiaan dalam pemilihan majelis itu tidak hanya hamba Tuhan, tapi juga ada unsur majelis senior, mantan majelis. Mantan majelis. Iya. Nah sekarang ini ada 4 yang bergabung sebagai panitia pemilihan. Mereka itu adalah
Bapak Truli Kosama, Oke. Bapak Andi Cakra, Ibu Mari Simbo, dan Bapak Alex Lonto. Oke. Jadi itulah kepanitiaan yang ada untuk periode ini. Jadi proses pemilihan untuk panitia itu sendiri memang sudah berjalan sejak dulu ya. Iya, Sudah tradisi. Iya. Untuk dasar pengangkatan kepanitiaan itu hanya di lewat SK BPMJ atau SK majelis saja atau seperti apa? iya itu pastinya melalui persetujuan di sidang pleno majelis. Sidang pleno majelis. Lalu nanti majelis dalam hal ini BPMJ akan memberikan surat tugas, kepada kami panitia untuk melaksanakan seluruh proses pemilihan pelayan khusus yang ada. Panitia ad hoc berarti ini ya? Iya. Ad hoc. Jadi sebagai legal standingnya itu diberikan kepada rapat majelis, sidang majelis, yang memberikan kuasa kepada BPMJ untuk melegalkan siapa-siapa saja yang masuk dalam kepanitiaan ini. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin selama ini yang torang pikirkan atau torang tahu, selama ini proses pemilihan di GEMIM Kristus Manado banyak perubahan, mengalami perubahan terlebih periode yang lalu. Pada periode yang lalu itu torang proses pemilihan itu sudah banyak sekali berubah dibandingkan yang dulu-dulu. Mungkin Pendeta Okto boleh menceritakan? Iya. Sebenarnya kalau saya melihat pemilihan periode sebelum ada penjaringan, itu perbedaannya adalah dulu pemilihan itu dilangsungkan dengan tidak ada yang namanya tim penjaringan. Jadi dari rayon bisa memilih siapa saja orang yang memenuhi kriteria untuk dipilih. Tapi yang sekarang ini kita punya sistem berbeda, yaitu kita ada proses penjaringannya. Jadi tim penjaringan itu menjaring beberapa orang sesuai dengan kebutuhan yang nantinya mereka itulah yang akan mengikuti proses pemilihan, atau merekalah yang bisa dipilih oleh jemaat untuk menjadi majelis. Ya. Nah, yang sekarang ini Victor beda dengan yang dulu. Kalau dulu biasanya calon majelis atau majelis yang terpilih itu mereka kaget, mereka shock karena mereka dipilih gitu kan, nggak nyangka gitu loh. Sehingga kadangkala nggak siap mental, bahkan mungkin ada yang mundur ya, tidak mau melanjutkan menjadi majelis, itu ada terjadi. Tapi kalau yang sekarang ini karena pakai sistem penjaringan, kita mengunjungi langsung bakal calon tersebut, menanyakan kesediaannya gitu loh. Lalu mengadakan percakapan pengembalaan singkat kepada mereka. Sehingga ketika mereka nanti terpilih menjadi majelis, itu rasanya tidak mungkin mereka akan mengundurkan diri. Karena sejak awal mereka sudah ditanyakan dan mereka punya komitmen gitu loh. Berarti sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Iya. Lalu kemudian ingat ya Victor ya, bahwa sistem itu kan bisa berubah, ya. Dan tidak ada sistem yang sempurna, Victor. Betul. Dan masing-masing gereja punya cara sendiri untuk mencari orang menjadi majelis. Betul. Punya cara sendiri.
Nah, kita menggunakan cara yang sekarang ini ada namanya penjaringan. Ada namanya penjaringan. Nah, eh, Victor harus tahu bahwa proses penjaringan yang sekarang ini itu tidaklah mudah, ya. Seseorang itu kita akan jadikan sebagai bakal calon itu harus kesepakatan bersama panitia pemilihan, ya, seluruh hamba Tuhan ditambah dengan 4 orang mantan majelis kita yang sudah senior. Iya. Jadi bukan karena seseorang tapi kesepakatan bersama gitu. Jadi kalau dikatakan bedanya apa ya? Bedanya di situ. Sekarang ada tim penjaringan, dulu tidak ada gitu. Sekarang ada gitu. Ya, berarti yang tujuannya itu yang seperti tadi ya, mau saya jelaskan bahwa calon ini sudah mempersiapkan diri. Iya. Oke. Dan juga ini karena kita berusaha menghadirkan para calon yang terbaik dalam arti yang memenuhi kriteria. Ada kriteria khusus, ada kriteria umum gitu loh. Iya. Ya. Dan juga ada pertimbangan-pertimbangan lain, masalah karakter, masalah kehidupan pribadi yang orang lain nggak tahu gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi ketika ada penjaringan ini, kita percaya sekali pada waktu mereka ditampilkan di jemaat atau diinformasikan ke jemaat, pasti komplain tidak ada lagi, komplain yang artinya keras atau komplain yang prinsip nggak ada. Iya. Karena kita sudah menjaring mereka gitu loh. Oke. Kalau masalah keberatan-keberatan, yaitu tidak masalah. Nggak semua orang suka dengan seseorang kan? Iya. Tetapi dari sisi panitia, ini adalah orang-orang yang sudah memenuhi kriteria dan kita yakin tidak ada keberatan dari jemaat karena kita sudah meneliti dengan baik begitu. Oke. Begitu. Tapi kan walaupun demikian kan kita memberikan ruang juga kepada jemaat 2 minggu loh untuk dia bisa mengajukan kalau ada keberatan. Karena kita nggak sempurna kan Victor. Iya. Mungkin ada sisi lain dari orang bakal calon itu yang kita nggak tahu tapi mereka tahu gitu. Oke. Ya kan kalau misalnya mereka mau sampaikan misalnya oh si dia itu ada selingkuhan dia, ada istri simpanan. Kan kita nggak tahu. Iya. Kalau memang itu terbukti, maka dia akan dibatalkan pencalonannya seperti itu, Victor. Oke. Oke, Itu Mas. sih. Jadi untuk perbedaan-perbedaan itu dibandingkan yang dulu yang Iya. belum ada tim penjaringan itu tentu dengan bertujuan untuk memberikan kualitas Iya. pemilihan yang Iya. lebih baik lagi Para calon ya. para calon. Iya. Nah, sedangkan untuk perbedaan yang periode lalu yaitu 3 tahun lalu Iya. dengan yang sekarang itu apa? Iya sebetulnya perbedaannya sih nggak terlalu mencolok, ya. Memang dulu itu Victor salah satu syarat untuk bisa dicalonkan adalah seorang tersebut sedang atau pernah mengikuti pemuritan. Dalam hal ini Saint Community atau DOP yang lalu yang pernah DOP. Iya, DOP. Nah yang sekarang ini Victor ada perubahan sedikit, yaitu telah pernah atau sedang mengikuti pemuritan, baik itu Saint Community atau kelompok pemuritan yang lain yang diakui oleh gereja, ya, termasuk DOP, termasuk mungkin kalau dia ada ikut pemuritan di lembaga lain itu bisa kita terima. Dan juga kita juga memperluas dalam arti ada juga orang-orang yang dia belum pernah mengikuti atau ada sebagai anggota kelompok pemuritan, tapi dia memiliki hati yang dekat cinta Tuhan
dia terbukti seorang yang hidupnya saleh ya, dan juga punya hati melayani. Nah, itu bisa kita jadikan bakal calon. Hanya saja orang tersebut nanti harus berkomitmen ketika dia menjadi majelis, dia akan mendukung eh, pemuritan di gereja, bahkan dia harus menjadi anggota kelompok pemuritan begitu. Jadi memang yang majelis ini harus terlibat Iya, dalam iya dalam pemuritan. gerakan Iya. pemuritan ini ya, Iya. kelompok kecil, Iya. berdasarkan kelompok kecil itu. Iya. Oke, berarti memang pemuritan kelompok kecil ini tetap masih dipegang terus ya sebagai syarat untuk melayani di gereja ini. Nah, memang saya melihat bahwa urgensinya pada kelompok kecil ini sangat diperhatikan oleh gereja. Nah, kenapa gereja sangat memperhatikan pemuritan melalui kelompok kecil ini? Tapi itu mungkin akan dijawab di episode yang berbeda. Baik, iya. Ya. Iya. Oke. Kalau begitu kira-kira Musa untuk dari yang tadi Musa bilang persyaratan yang ada yang dilakukan oleh tim penjaringan ini, apakah itu memang tidak melanggar atau apa ya? Mungkin menyerempet sedikit keluar atau gimana? Maksudnya apakah ini masih dalam koridornya, tidak melanggar firman Tuhan atau aturan-aturan yang ditetapkan sebagaimana mestinya, begitu Musa? Kalau dari sisi firman Tuhan tentu tidak melanggar, karena kita percaya bahwa Tuhan pun berperkara dalam setiap sistem yang ada. Kalau secara organisasi tentu tidak melanggar, karena sistem ini pun telah diatur dalam buku penata layanan kita. Jadi dalam buku penata layanan sekarang ini itu sudah ada tercantum bahwa pemilihan kita itu ada sistem penjaringannya. Jadi memang tidak ada pelanggaran apapun yang dilaksanakan. Kalau misalnya ada kurang sempurna salah sini, oke, pasti, karena kita manusia kan. Ya, pasti. Jadi pasti ada kurang, ada lebihnya, dan tidak ada yang sempurna. Tapi kita sebagai gereja itu mencoba untuk memilih cara pemilihan yang mana yang terbaik menurut kita, dan juga nanti bisa menghasilkan para majelis yang memiliki komitmen, memiliki penyerahan diri, dan juga memiliki kekuatan mental dalam melayani. Itu saja sih yang motivasi kita gitu. Oke. Dan mungkin pilih yang paling cocok kan dengan karakter gereja atau orang. Iya. Bisa saja di gereja lain belum cocok begitu. Mungkin cuma di gereja ini yang intinya tidak ada pelanggaran prosedur maupun aturan-aturan karena ini sudah masuk di penata layanan. Berarti sudah keluar dari produk sidang majelis. Gitu. Begitupun dengan legal standing dari tim penjaringan atau panitia pemilihan tersebut. Karena itu juga sudah berdasarkan disahkan oleh sidang majelis. Sidang majelis. Disetujui ya. Oke. Nah, mungkin Musa boleh cerita sekarang kira-kira dalam proses ini kan sudah berproses. Ini sudah sampai di tahap kemana? Keberapa? Mungkin Musa boleh ceritakan dari awal tahap-tahapan itu kapan saja, tanggal-tanggal berapa? Ini sudah sampai di tahap keberapa dan nantinya kita akan tanggal berapa akan masuk tahap mana? Baik, jadi sebetulnya tahapan pemilihan itu kita sudah mulai sejak bulan Maret. Ya, sudah sejak bulan Maret itu sudah dimulai sosialisasi. Lalu bulan April sampai Mei itu kita telah memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mereka mengusulkan nama-nama yang bisa dijaring menjadi bakal calon majelis. Lalu di bulan Juni-Juli itu sudah dimulai proses penjaringan dan penyaringan.
Tahapan selanjutnya nanti di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 18 sampai 24 itu sudah akan dilaksanakan pemilihan. Yaitu pemilihan untuk penatua dan diaken rayon, juga pemilihan untuk utusan yang nanti mereka akan dipilih untuk menduduki jabatan di BHMG, di Komisi Kerja dan juga BPMJ. Pada bulan Oktober nanti itu akan diadakan pemilihan jabatan. Ya, jadi di sanalah akan kita lihat siapa yang akan menjadi ketua majelisnya, siapa yang menjadi sekretarisnya, bendaharanya, siapa di komisi Arimatea dan sebagainya. Di bulan Desember nanti akan dilantik, diteguhkan, dan di Januari mereka sudah memulai melaksanakan tugas pelayanan rutin di gereja kita begitu. Oke, baik Musa. Berarti saat ini tinggal menunggu pemilihan saja. Iya. Tanggal 18 Iya. Agustus ya Iya. di rayon-rayon. Iya, jadi waktu lalu kan panitia memberi kesempatan ya kepada jemaat waktu kita sudah umumkan nama-nama ini, lalu kita beri kesempatan apakah ada jemaat yang keberatan. Nah, kita sudah beri waktu 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu, namun ya puji Tuhan tidak ada keberatan yang resmi yang masuk ke panitia sehingga kita bisa memulai pemilihan di bulan Agustus ini gitu. Jadi semua sudah clear di situ, tinggal pemilihannya aja. Iya. Jadi Musa tadi bilang tidak ada keberatan yang resmi. Iya. Berarti ada keberatan yang tidak resmi. Iya, biasalah ya kan. Namanya jemaat begitu kan. Kadang-kadang mereka ketemu atau ngobrol atau telepon, ya keberatan ini dan itu, ya kan. Tapi kan panitia tidak akan menanggapi kalau keberatan itu hanya sekedar penyampaian atau obrolan biasa saja. Kita menyediakan ruang untuk itu. Secara resmi mereka bisa menuliskan dalam bentuk surat, ada nama jelas, nanti ditaruh di kotak yang sudah kita siapkan. Lalu kemudian panitia akan melihat apakah keberatan yang disampaikan itu masuk akal atau tidak, apakah perlu ada proses lanjut atau tidak gitu. Iya, jadi memang untuk yang keberatan resmi itu harus secara tertulis, maksudnya nggak bisa cuma lisan ya. Kalau secara tertulis tapi dia tidak tulis siapa penulisnya gimana, Mas? Ya itu gimana? Kita anggap surat kaleng ya. Jadi harus bertanggung jawab. Karena begini, Victor. Karena kalau ada keberatan kepada seseorang itu kan konsekuensinya juga cukup berat. Artinya kan nama orang kan. Sehingga kan kita perlu mengkonfirmasi kebenarannya kan. Walaupun kita jamin bahwa waktu seseorang itu menuliskan nama, kita kan nggak akan sampaikan kepada orang-orang bahwa orang ini keberatan, tidak. Tetapi nama itu menunjukkan bahwa dia benar-benar meyakini keberatannya itu. Dan juga dia bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan dan siap untuk dikonfirmasi oleh panitia gitu. Kalau nggak ada nama ya sudah, kita kan untuk apa kita ladeni kan. Oke, berarti pada saat ini proses pemilihan tinggal menunggu tanggal 18 Agustus. Nah, mungkin dari proses penjaringan ini, kita mau cari tahu dari proses penjaringan ini, Musa. Dari tim penjaringan itu kira-kira memiliki kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama proses penjaringan yang sudah dilewati? Iya itu, Victor, seperti saya katakan semula tadi bahwa dengan ada penjaringan ini kita kan memiliki kriteria persyaratan-persyaratan yang umum dan yang khusus, begitu. Yang umum misalnya seperti apa, Musa? Yang umum itu misalnya dia anggota jemaat minimal 3 tahun ya, lalu tidak sedang dalam disiplin gereja dan sebagainya kan. Kalau yang khusus itu tentu seperti dia pernah ikut pemuritan, lalu kemudian
suami dari satu istri dan sebagainya lah yang sifatnya itu kepada pribadi masing-masing gitu loh. Iya. Dan itu memang dikelola atau diolah oleh panitia untuk melihat. Dan biasanya pada waktu sebelum kita mencalonkan seseorang menjadi bakal calon itu harus ada gelar dalam arti nama itu akan dibicarakan di panitia, dilihat ya apakah dia ini dan itu diselidiki lah artinya kan. Kalau misalnya sudah oke nggak masalah ya kita calonkan gitu. Tapi kan memang banyak sekali itu yang dicalonkan oleh jemaat yang diusulkan itu memang nggak memenuhi kriteria ya. Misalnya dia belum 3 tahun jadi anggota jemaat atau usianya sudah melewati 60 tahun atau salah satu pasangannya bukan anggota gereja kita tapi gereja lain gitu ya. Nah, kendala selanjutnya adalah sulit, Victor. Dalam arti sulit itu karena kita harus konfirmasi kepada yang bersangkutan bahwa nama Anda dicalonkan untuk menjadi bakal calon majelis mengikuti pemilihan toh. Nah, biasanya kan kalau seperti itu kan biasanya mereka nggak mengatakan iya, kadang menolak dulu dan sebagainya. Nah, sulitnya itu ketika mereka menolak semua gitu loh. Misalnya nggak bisa, nggak mau. Nah, inilah yang menjadi kendala. Sehingga kita bisa melihat di masing-masing rayon itu beda-beda jumlah daripada bakal calon. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, bahkan ada yang 4 gitu. Begitu. Jadi banyak yang menolak sebenarnya. Iya, ada beberapa yang menolak. Ya, kita anggap dia oke, kita anggap dia bisa, kita anggap dia punya hati yang baik, karakter yang bagus. Tapi ketika ketemu dengan panitia, mereka menyampaikan alasan-alasan dan tentu alasan itu masuk akal bagi panitia sehingga bisa kita diterima, menerima penolakannya gitu. Selain kriteria-kriteria umum dan khusus tadi, Musa, tentu panitia juga sudah mempertimbangkan misalnya tingkat kedewasaan. Tingkat kedewasaan itu bukan cuma hanya di segi rohani, tapi emosional, intelektual. Nah, kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan itu atau bagaimana Musa bisa menjelaskan kira-kira bagaimana cara menakar, tingkat kedewasaan mereka ini? Makanya itulah mengapa kita mengutamakan para calon itu ada dalam pemuritan. Biasanya kan di pemuritan itulah kita lihat karakternya dia, ya, kesabarannya, komitmennya. Memang nggak ada yang sempurna, Victor, nggak ada yang sempurna. Dan kami tentu tidak mengetahui persis kan keadaan seseorang kan. Kita hanya mengetahui apa yang kita tahu pada waktu kita bergaul, pada waktu kita sama-sama pelayanan, lalu kemudian konfirmasi juga dari jemaat lain bahwa dia itu orang yang baik dan sebagainya kan. Tapi di luar itu kan kita nggak tahu. Makanya saya selalu mengatakan dalam pemilihan ini sebagai manusia kita coba menghadirkan para bakal calon yang terbaik. Tetapi kita nggak tahu semuanya. Makanya saya katakan pemilihan itu ada unsur ilahinya. Ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang juga menopang dan berperkara dalam pemilihan ini gitu loh. Pendek kata kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang kita bisa kita tahu, selebihnya ya kita serahkan sama Tuhan kan, begitu. Karena pada waktu Yesus juga memilih murid-murid kan ada juga yang gagal kan, itu juga tidak menutup kemungkinan pada waktu kita memilih dengan sistem ini juga di tengah jalan nanti ketika dia bertugas dia gagal juga, kita nggak tahu gitu.
Iya, jadi dalam pemilihan ini memang pergumulan-pergumulan yang dialami oleh tim penjaringan salah satu tadi ya Iya. untuk banyak yang menolak Iya, begitu ya dengan alasan-alasan yang bisa diterima masuk akal. Oke. Selanjutnya mungkin kita lihat di bakal-bakal calon itu banyak yang memiliki hubungan keluarga yang dekat, misalnya suami istri, kakak adik, mungkin ada orang tua dan anak, anak mantu atau seperti apa. Nah, kan dalam penata layanan torang itu tidak memperbolehkan ya untuk orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat menjadi majelis. Nah, sedangkan dalam proses bakal calon ini itu dimasukkan oleh panitia pemilihan. Bagaimana itu, Musa? Ya, baik Victor, benar sekali. Kalau kita melihat di buku penatalan kita yang terbaru, ini adalah perubahan ke-7 tahun 2022. Ya. Itu memang dalam pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-7 itu dikatakan sesama pelayan khusus tidak mempunyai hubungan dekat, yaitu hubungan antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dan saudara kandung yang keduanya belum menikah. Jadi Victor, yang tidak boleh itu adalah menjadi pelayan khusus di dalam periode yang sama, ya. Tapi untuk menjadi bakal calon pelayan khusus, suami istri, kakak beradik itu dimungkinkan. Kenapa? Karena setiap anggota jemaat, sidi jemaat yang memenuhi syarat, dia punya hak untuk dicalonkan sebagai bakal calon majelis. Yang nggak boleh itu ya kalau dua-duanya jadi majelis, suami istri jadi majelis, nggak boleh gitu. Tapi kalau masih bakal calon, it's okay, no problem, tidak ada masalah. Iya. Ya. Berarti memang tidak melanggar Tidak aturan. melanggar aturan. Oke. Nah, kalau begitu Musa, kalau memang suami istri misalnya Ya. tidak boleh menjadi calon, hanya boleh salah satu. Bukankah pada saat dicalonkan menjadi bakal calon itu, Bukan tidak boleh menjadi calon, tidak boleh menjadi majelis. oh iya, Kalau calon masih ya, boleh. boleh. Ya. Oke. Tidak boleh menjadi majelis. Ya. Berarti cuma salah satu. Iya. Nah, bukankah pada saat pencalonan dalam bakal calon itu, Iya. berarti kalau dicalonkan dua ini tapi hanya boleh jadi satu, apakah itu tidak menghilangkan kesempatan jemaat yang lain yang mungkin masih bisa dibilang apa istilahnya masih pantas lah untuk menjadi majelis, tapi karena ini posisinya sudah diisi oleh suami istri yang ternyata hanya boleh jadi satu, maka kesempatan orang lain ini jadi hilang. Iya. Victor, kamu harus tahu ya, dan juga mungkin pendengar podcast kita, bahwa tidak semua pasangan calon suami istri itu kita calonkan, ya kan? Tetapi kenapa ya, kok sampai ada di satu rayon suami istri kita calonkan, ya? Ya. Sebetulnya banyak pertimbangannya, Victor. Bukan ini untuk meniadakan kesempatan bagi orang lain, tapi justru kita melihat di suami istri tersebut dukungan dari jemaat itu hampir sama banyaknya gitu loh. Oh. Hampir sama banyaknya. Jadi kalau misalnya suaminya misalnya 20 ya, istri cuma 1-2, kita nggak akan angkat gitu loh. Kita akan cari yang lain. Tapi ketika ada suami istri yang dukungan suaranya hampir sama gitu loh, seimbang. Ini kan berarti secara komunitas di rayonnya memang mereka adalah orang-orang yang diandalkan gitu loh. Iya, iya. Lalu kemudian juga kita melihat dalam kehidupan mereka sehari-hari yang ditampilkan, mereka adalah orang-orang yang berkualitas begitu. Sehingga panitia itu memberikan kesempatan atau mengikuti kehendak daripada rayon untuk
mencalonkan mereka. Nanti untuk siapa yang menjadi majelis diserahkan kepada rakyat itu sendiri untuk memilih siapa gitu. Ya, jadi tidak ada indikasi untuk meniadakan yang lain atau nanti kekurangan, ada kesempatan orang lain harusnya bisa karena sudah ada dua orang ini sehingga mereka tidak bisa lagi masuk di dalam. Iya, jadi tidak ada ya, artinya menghilangkan kesempatan kepada orang lain. Karena tidak semua orang, Victor, bisa menjadi pelayan khusus, ya. Karena ini pelayan khusus memiliki kriteria yang khusus gitu loh. Iya. Jadi buang jauh-jauh anggapan bahwa kita menghilangkan hak daripada orang lain karena ada suami istri yang kita calonkan, begitu. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai beberapa yang dicalonkan oleh tim penjaringan itu tidak memenuhi kriteria tertentu. Nah, mungkin apakah dulu pernah kena disiplin gereja atau melanggar aturan-aturan, tapi sekarang sudah dicalonkan, itu seperti apa itu, Mas? Ya begini, di dalam mencalonkan seseorang atau memasukkan seseorang menjadi bakal calon, tentu panitia tidak sembarangan, begitu. Memang mungkin ada yang mengatakan, loh, si A ini kan dulu begini dan begitu, ya kan? Tetapi kan itu kenapa misalnya si A yang mungkin orang bilang punya masa lalu yang tidak baik misalnya, kok bisa dijadikan bakal calon? Nah, karena pada waktu proses penjaringan ini kan si calon tersebut sudah melewati proses disiplin, proses daripada pembinaan, ya kan? Sehingga lalu kemudian panitia melihat bahwa orang tersebut sudah memiliki perubahan hidup yang baik, ya, dia semakin mengasihi Tuhan dan sebagainya gitu loh. Artinya kita tidak bisa menghukum seseorang terus menerus padahal dia sudah mendapatkan sanksi dari apa yang mungkin disangkakan kepadanya kan, atau dia sudah melewati proses yang ada, begitu. Jadi kita menganggap bahwa seseorang itu jangan dilihat masa lalunya, tapi kita lihat yang sekarang ini seperti apa kehidupannya. Dan kalau dulu dia pernah melakukan sesuatu yang tidak baik di masa lalu, kalau dia ada di dalam lingkungan gereja, tentu gereja kan sudah melakukan tugasnya seperti disiplin gereja dan sebagai pembinaan kan. Tapi kalau semua itu sudah lewati, lalu kemudian dia dicalonkan, panitia bisa meloloskan dia untuk menjadi bakal calon. Walaupun nanti belum tentu dia jadi majelis kan, itu kan semua tergantung kepada para pemilih. Gitu. Iya, jemaat. Iya, jemaat yang memilih. Pada akhirnya nanti jemaat yang akan menilai. Yang menentukan, begitu, ya. Oke. Iya. Oke, Musa. Nah, kalau begitu, Musa, dengan adanya tadi Musa bilang adanya proses pembinaan dari gereja. Nah, bagaimana dengan misalnya jemaat lain yang juga melakukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, tetapi sampai saat ini kalau mau dibandingkan dengan yang A tadi, si B ini mungkin tidak diikut sertakan dalam proses penjaringan tersebut. Mungkin apa yang membedakan dari kedua orang tersebut atau kedua jemaat tersebut? Yang satu, dua-dua melakukan kesalahan, mendapatkan disiplin gereja. Tapi yang satu sekarang sudah bisa, yang kedua, yang satunya lagi
masih depending mungkin dalam pelayanannya. Mungkin bukan majelis tapi pelayanannya di gereja itu Ustaz. Iya. Begini Victor, sebetulnya kan eh, panitia itu mencalonkan seseorang bukan berdasarkan itu gitu. Karena banyak orang yang baik, banyak orang yang memenuhi kriteria, tapi panitia tidak menjaring yang bersangkutan. Jadi ketika Victor berkata, kenapa ada misalnya 2 anggota jemaat yang pernah melakukan kesalahan, yang satu sudah bisa mengikuti proses pemilihan, kok yang lain tidak, ya kan? Nah, itu kan hak prerogatif daripada panitia untuk melihat kan. Karena Victor juga nanti akan melihat loh, ini ada orang baik, dia orang yang rajin, dia dihormati di rayon, tapi kenapa tidak dipilih atau dijaring menjadi bakal calon? Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan daripada panitia pemilihan. Kenapa orang tersebut kita tidak calonkan begitu? Jadi tidak semua jemaat itu harus kita calonkan. Enggak. Kita memilih, menjaring mana kira-kira yang kita akan jaring sebagai bakal calon. Iya. Oke. Berarti memang untuk proses penjaringan ini mempunyai penilaian-penilaian tertentu ya maksudnya. Yang itu kadang-kadang juga menjadi rahasia dari tim penjaringan karena sangat sensitif begitu Bos. Memang kita juga pernah dengar pada rapat majelis beberapa saat yang lalu bahkan ketua jemaat saja nak dikasih tahu untuk proses itu ya, rahasia-rahasia tersebut. Jadi memang apa yang dilakukan oleh tim penjaringan ini atau tim panitia pemilihan ini betul-betul sangat profesional karena merahasiakan, menjaga nama baik seseorang juga, aib-aibnya juga dijaga semua kan maksudnya. Itulah Victor. Makanya saya sih berharap jemaat itu percaya kepada hamba Tuhannya. Karena panitia ini hamba Tuhan loh. Nggak mungkin hamba Tuhan itu merusak gereja, nggak mungkin gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang tidak kita jaring, tentu ada pertimbangan yang tidak diungkapkan kepada umum kan. Walaupun tidak semua yang tidak dijaring itu ada sesuatu yang tidak baik, enggak juga. Ada yang baik-baik, enggak juga. Karena mungkin misalnya contoh kan, misalnya ada seorang yang sangat baik kita lihat, tapi kemudian kita melihat dia punya pekerjaan, tanggung jawab yang lain di tempat lain yang menyita waktu dan sebagainya gitu loh. Tapi benar yang Victor bilang bahwa panitia pemilihan itu melihat seseorang, bahkan kita melihat sisi jeleknya, sisi baik dari seseorang itu kan. Dan ada hal tertentu yang itu hanya diketahui oleh panitia saja gitu. Tapi yakinlah bahwa tidak ada niat daripada panitia untuk mendiskreditkan orang lain atau membenci orang lain atau mengkat agar orang lain itu tidak disertakan menjadi bakal calon. Panitia itu bekerja sesuai dengan aturan dan juga ada hati nurani juga, dan juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu gitu. Oke, iya. Jadi memang dalam proses pemilihan ini faktor kerahasiaan itu sangat dijaga oleh panitia, begitu. Nah, untuk proses pemilihan yang sedang berjalan ini kan ada salah satu aturan main yang dikeluarkan oleh panitia di mana jemaat maupun bakal calon tidak boleh berkampanye. Betul Musa? Iya betul. Oke. Nah, bagaimana misalnya ini kita mau coba gali tentang definisi kampanye ini dari segi kepanitiaan ini. Definisi kampanye ini maksudnya apakah dia tidak boleh
mendeklarasikan dirinya untuk mari pilih saya. Iya. Atau sampai pada misalnya begini, Musa. Kita mau tanya, misalnya ada seorang calon majelis Iya. yang dia mempunyai visi atau terbeban di salah satu pelayanan atau salah satu bidang lah istilahnya. Nah, apabila dia sharing dengan teman-teman bisa Komsel, ya tahulah teman Komsel SC itu, Komsel itu kan sedangkan masalah pribadi saja kita sharing, atau masalah-masalah sensitif saja kita sharing kehidupan kita, apalagi masalah-masalah pelayanan. Nah, kalau dia sharing kepada Komselnya, oh kita ada terbeban atau kita punya visi di pelayanan ini, begitu. Kalau hal-hal seperti itu apakah diperbolehkan? Iya, makanya begini Victor, kita harus membedakan mana itu kampanye, mana yang dia itu sharing bebannya, passionnya di mana. Kalau kampanye itu cenderung kepada hal yang negatif dalam arti dia mempromosikan dirinya, seperti tadi pilihlah aku dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa menggunakan cara-cara yang tidak berkenan sama Tuhan, misalnya money politik, ajak orang makan dan ini supaya pilih dia, atau misalnya ada orang yang menuliskan nama-nama pilih ini, itu yang kita larang. Artinya kita tidak mengizinkan pemilihan majelis itu seperti umumnya ya, mungkin pemilihan di politik dan sebagainya kan. Tapi kalau misalnya ketika dia men-sharingkan beban pelayanannya, misalnya kalau saya diberi kesempatan, saya suka untuk melayani bidang ini dan itu nggak masalah gitu. Apalagi ketika dia sudah ada dalam bakal calon kan, dia sharing dengan sekelompok orang untuk didoakan, itu nggak masalah gitu. Justru itu sesuatu yang baik kalau dia mengetahui kemampuannya di mana, kelemahannya di mana, begitu. Tapi yang tidak boleh itu kalau sampai ada upaya terstruktur dengan sengaja untuk memaksa orang, kau pilih aku ya. Dengan iming-iming dan sebagainya, itu yang nggak boleh, ya. Dan kita mengharapkan tidak ada calon yang mempromosikan dirinya supaya dipilih oleh orang. Biarlah dia itu sudah dipilih oleh tim penjaringan, nanti biar Tuhan yang berkehendak melalui jemaat yang ada, seperti itu. Nah, kalau tadi kita contohkan misalnya bakal calon itu yang mempromos atau men-sharingkan. Nah, sekarang yang kalau kita mau tanya, misalnya kita sebagai jemaat, kita men-sharingkan kita punya pemikiran atau kita punya pendapat tentang bakal calon yang lain. Misalnya contoh Pak, kita suka yang ini yang jadi penatua. Kita suka ini jadi itu. Kita sharing dengan teman-teman di rayon misalnya atau Komsel. Apakah itu diperbolehkan, Musa? Itu sebetulnya kan nggak masalah kan. Namanya semua orang bisa berpendapat, ya. Misalnya, wah, saya suka kalau dia itu bisa dipilih jadi penatua rayon kita. Kan nggak masalah, ya kan? Kan nanti yang menentukan itu kan pemilih gitu loh. Yang nggak boleh itu kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak baik. Misalnya kita memberikan iming-iming, kamu pilih dia ya. Kalau kamu pilih sama dia, nanti kamu bisa diangkat jadi pengurus misalnya. Itu kan nggak bagus. Ya, tapi kalau misalnya Victor bilang, aduh, di antara ini kita suka sekali kalau yang ini jadi ketua jemaat, nggak masalah. Itu sharing kan. Iya kan? Tapi yang nggak boleh itu kalau misalnya kamu tuliskan namanya, kamu bagi-bagi sama orang, pilih itu nggak boleh gitu loh. Nggak boleh itu. Siap. Jadi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ambigu di jemaat orang. Kadang-kadang orang juga terlalu takut untuk sharing, nanti dianggap ini kampanye, gitu. Nah, jadi berarti yang sudah jelas. Jadi untuk penonton sudah jelas dijelaskan oleh ketua panitia apa-apa hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, batasan-batasannya seperti apa. Nah, jadi
sebagai ketua panitia atau dari pribadi Pak Okto sendiri, kira-kira apa harapan kedepannya untuk gereja ini secara umum dan secara khusus untuk proses pemilihan di Torang P Gereja ini? Saya sih berharap ya, saya sebagai ketua panitia pemilihan dan sebagai hamba Tuhan mengharapkan supaya jemaat mempercayai hamba Tuhannya. Ya, hamba Tuhan itu tidak mungkin merusak gereja, tidak mungkin. Ya, dan saya berharap agar jemaat semua menyadari bahwa di dalam sistem pemilihan yang ada tentu ada kekurangannya. Ya. Tapi harus percaya bahwa di dalam proses pemilihan majelis ini ada campur tangan Tuhan. Ya. Ada unsur ilahinya. Sehingga kami juga mengharapkan nanti pada tanggal 18 Agustus ini, marilah kita semua jemaat yang memiliki hak suara untuk kita memenuhi undangan dari panitia untuk datang ke gereja memberikan hak suara kita. Dan harapan kami juga, berikanlah suara kepada orang yang ada di hati saudara. Jadi jangan melihat unsur karena kedekatan atau karena kekayaan atau karena kita balas budi dengan dia, tidak. Tapi lihatlah, doalah kira-kira siapa yang Tuhan taruh di hatimu untuk kamu pilih menjadi majelis. Ya, harapan saya selanjutnya juga untuk periode-periode akan datang, semoga cara pemilihan kita bisa semakin disempurnakan. Ya, karena begini Victor, sistem itu bukan firman Tuhan, bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan zaman yang ada kan, bisa. Yang tidak boleh itu adalah kalau ada kecurangan gitu loh. Kalau ada kecurangan. Tapi kalau sistem itu berubah, menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan kebutuhan, itu nggak masalah. Jadi itu saja, saya berharap kepada kita semua, ayo kita mempercayai hamba Tuhan kita, ayo kita mendukung para bakal calon yang akan mengikuti proses pemilihan nanti. Dan bagi bakal calon yang ada, harapan kami juga adalah kalau nanti akhirnya Anda terpilih menjadi majelis, jangan menjadi sombong. Jangan menganggap kalian itu mampu, tidak. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Waktu nanti Anda tidak terpilih jadi majelis, jangan jadi tawar hati, jangan jadi rendah diri, jangan jadi minder, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu gitu loh. Melayani Tuhan tidak harus menjadi majelis, tidak harus ada dalam struktur kemajelisan, tetapi kita bisa melayani di bidang apapun. Pendek kata, panitia itu hanya menghadirkan orang-orang, yang menentukan adalah Tuhan melalui anggota jemaat yang memiliki hak suara. Kira-kira seperti itu Victor. Baik, Mas. Ada lagi yang mungkin perlu disampaikan mengenai pemilihan ini? Kalau ada yang kurang jelas begitu, misalnya ada jemaat yang ingin bertanya, bisa langsung hubungi Pendeta Okto? Iya, begitu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pasti tidak semua kita terpuaskan dengan sistem pemilihan yang ada, ya. Dan banyak kekurangan dari panitia mungkin, tapi harapan saya jangan kita jadikan ketidakpuasan kita itu menjadi isu yang liar di luar sana, sehingga menimbulkan penafsiran
yang salah, opini-opini yang tidak membangun dan bisa menjatuhkan, melemahkan orang-orang tertentu atau menjatuhkan gereja. Kalau Anda tidak puas atau ada pertanyaan, langsung saja sampaikan kepada panitia pemilihan, kepada hamba Tuhan yang saudara bisa hubungi, yang saudara bisa merasa nyaman untuk bicara, itu lebih baik. Begitu, itu lebih baik. Jangan kita biarkan iblis mengambil kesempatan di tengah ketidaksempurnaan proses yang ada, gitu ya. Semuanya kita harus memikirkan kebaikan gereja kita, kemajuan pelayanan daripada gereja kita. Itu aja, Victor. Oke. Dan mungkin bagi penonton, pendengar yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, bisa hubungi nomor handphone atau WA gereja di bawah ini. Nanti diteruskan kepada bidang-bidang tertentu yang berkompeten dengan pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide dari pemirsa sekalian. Demikian episode GKM Bakudapa pada saat ini. Kita nantikan torang Bakudapa ulang di episode selanjutnya. To God be the glory.